kita berikan tepuk tanganmu yang luar biasa bagi Tuhan. Karena kamu bersyukur kepada Tuhan karena Dia Tuhan yang baik. Haleluya. Mari saudara-saudara tepuk tangan bagi Tuhan. Bersorak-sorak bagi Dia. Haleluya. Bila Tuhan yang baik, kasih setianya hebat. Amin.
Engkau luar biasa, karena Tuhan kita luar biasa. Engkau disembuhkan, karena Tuhan kita tabib yang ajaib. Haleluya, haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Di luar hujan, di dalam juga hujan berkat. Amin. Hujan Roh Kudus. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, satu lagu yang akan kami naikkan di lirik pujian ini dikatakan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan, kita boleh ada di hari yang ke-27 di bulan November. Saya mau katakan itu bukan suatu hal yang kebetulan. Semua karena Tuhan yang baik. Amin. Ya, kita boleh melewati hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, dan kita boleh ada pada hari ini. Semua karena Tuhan. Bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau pandai, bukan karena engkau hebat, punya jabatan dan lain sebagainya. Bahkan bukan karena engkau seorang pelayan Tuhan sekalipun, tapi semua karena Tuhan yang baik dalam hidup kita. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan yang sungguh baik, dan kita boleh menikmati berkat Tuhan sampai dengan hari ini. Semua karena Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Katakan Tuhan, Tuhan sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, aku berterima kasih untuk kasih setiamu yang pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Sekali lagi bersama dengan sinar dengan pujian ini dengan hati yang limpah syukur. Tuhan, Tuhan sungguh ku bersyukur. Terima kasih. Bapa, aku berterima kasih. Amin. Setiamu pada berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari saudara. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, terima kasih buat tim Praise and Worship, tim musik yang luar biasa sore hari ini. Anda semua diberkati oleh Tuhan Bapak Ibu. Amin.
Amin. Puji nama Tuhan. Suasana walaupun secara manusia kurang mendukung, tetapi saya merasakan urapan luar biasa terjadi dengan kita ya. Ini bukan satu kebetulan Bapak Ibu, ini karena Tuhan baik kepada kita. Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan berbicara satu kebenaran firman Tuhan. Mungkin bisa ditayangkan untuk PowerPoint ini. Oke. Ada satu kebenaran firman Tuhan yang unik Bapak Ibu, yang tidak umum untuk disampaikan. Jadi beberapa hari yang lalu kami berdoa Tuhan berikan satu tema ini, berbicara tentang, Bapak Ibu tahu artinya apa ini? Cemburu. Aneh ya, bicara firman Tuhan mengapa bicara cemburu Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu, satu kebenaran dulu, siapa Bapak Ibu di sini yang tidak pernah cemburu? Angkat tangan. Berarti semua pernah cemburu ya? Kemudian yang berikutnya, cemburu itu menyakitkan atau menyenangkan? Menyakitkan. Berdarah nggak waktu cemburu sakitnya? Nggak, tapi sakit banget. Nah, kemudian Bapak Ibu kalau berbicara cemburu, kita cemburu kepada orang yang kita benci atau kepada orang yang kita sayangi. Loh, cemburu, kalau kita cemburu ya, semua kita cemburu, aduh aku cemburu. Berarti kita sedang mencemburui orang yang kita benci atau orang yang kita sayangi? Orang yang kita sayangi. Karena kita sayang, maka kita cemburu. Pertanyaannya, mengapa kita sayang? Karena orang tersebut berharga buat hidup kita. Ternyata Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan pun cemburu, seringkali cemburu dalam hidup kita. Karena apa? Hidup kita berharga dan hidup kita sangat-sangat disayangi oleh Tuhan. Sebelum Bapak Ibu belajar dalam 1 minggu ini, saya sudah belajar terlebih dahulu. Ternyata selama hidup saya juga sering membuat Tuhan cemburu Bapak Ibu. Tanpa kita sadari, kita seringkali membuat Tuhan itu cemburu. Lah, satu ayat saja di Yohanes 15 ayat ke-5. Ini ayat yang sering kali digunakan pada waktu berbicara tentang persatuan. Oke, Yohanes 15 ayat ke-5. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah pohon anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini adalah satu ayat yang sangat-sangat luar biasa. Dikatakan akulah pokok. Pokok itu berarti batang utama, dan kitalah ranting-rantingnya. Nah, dan saya yakin dan percaya pada saat kita menjadi ranting, kalau kita mau ranting itu sehat, ranting itu berbuah banyak, seringkali ranting itu harus dipangkas. Seringkali ranting itu harus dibersihkan. Dan biarlah setiap kebenaran firman Tuhan memangkas, membersihkan kita, membuat hidup kita semakin berbuah di dalam Tuhan. Nah, kemudian di sini ada sekilas Bapak Ibu, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa. Ini ada satu pilihan. Pilihan saya dan pilihan Anda, apakah kita mau hidup di dalam Tuhan? Saat kita hidup di dalam Tuhan, maka dikatakan apa? Kita akan berbuah banyak. Dan saat kita di dalam Tuhan, kita akan dapat melakukan banyak hal. Dan saya yakin dan percaya, kita semua akan dipakai oleh Tuhan untuk berbuah dan akan melakukan banyak hal, Bapak Ibu. Mengapa? Karena kita adalah pribadi-pribadi yang siap dirantingi oleh Tuhan. Oke. Baik, sekali lagi nanti tidak ada yang sakit hati dengan saya ya. Karena kita bicara tentang firman Tuhan ya. Oke. Nah, kita akan lihat 2 fakta dulu. Dari ayat ini ada fakta mengatakan, Yohanes 15 ayat ke-5, fakta yang pertama mengatakan bahwa mulai dari awal Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi satu dengan Tuhan. Anda dan saya hidupnya adalah satu di dalam Tuhan, tidak terpisah. Tidak. Mengapa? Karena dari awal
Tuhan sudah menetapkan Anda dan saya untuk berbuat banyak dan berbuat banyak hal. Kalau berbuat banyak hal, berarti ada satu kondisi yang mungkin kita tidak mampu lakukan, tetapi bersama Tuhan kita mampu lakukan. Amen. Ini dari awal, Bapak Ibu. Jadi dari awal Anda dan saya sudah ditetapkan jadi satu dengan Tuhan. Nah, kita tahu Tuhan kita adalah pemilik segala kuasa di bumi dan di surga. Saat kita menjadi satu dengan Tuhan, segala kuasa di bumi dan di surga menjadi milik kita juga. Amen. Nah, ini yang pertama, Bapak Ibu. Jadi, tidak ada namanya lagi hidup kita yang terpisah dari Tuhan. Tidak ada lagi namanya hidup yang tercerai-berai dengan Tuhan, karena kita dari awal sudah menjadi satu. Nah, kemudian fakta yang kedua, di dalam Yohanes 15 ayat kelima, fakta yang kedua mengatakan bahwa Tuhan itu sudah tahu masa depan kita saat kita hidup di luar Tuhan. Dikatakan di ayat ini apa? Saat kita hidup di luar Tuhan, maka terjadi apa? Anda dan saya bukan siapa-siapa. Anda dan saya tidak akan melakukan apa-apa. Karena syarat untuk berbuah, syarat untuk melakukan banyak hal adalah hidup di dalam Tuhan. Nah, hidup di dalam Tuhan, ini Bapak Ibu. Nah, ini dua fakta. Jadi dari Yohanes 15 ayat kelima, fakta yang pertama mengatakan dari awal Tuhan sudah menetapkan kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita bisa sama-sama ya. Fakta yang pertama, 1, 2, 3. Amin. Dari awal Anda dan saya satu dengan Tuhan. Amen. Saat kita menjadi satu dengan Tuhan, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Karena Tuhan punya segala kuasa di bumi dan di surga. Kemudian, fakta yang kedua, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan sudah tahu masa depan kita saat kita hidup di luar Tuhan. Nah, masa depan kita saat kita di luar Tuhan yang terjadi apa? Naik atau jatuh? Berbuah atau mati? Mati. Ayat ini mengatakan sudah jelas. Di Yohanes 15 ayat kelima sudah jelas mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Seringkali Bapak Ibu, Anda dan saya bisa jadi seringkali putus asa, seringkali tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bisa jadi saat itu kita sedang di luar Tuhan. Seringkali kita putus asa, aduh, usaha saya kok banyak yang gagal, pekerjaan gagal semua tidak berjalan sesuai dengan rencana. Bisa jadi itu terjadi karena kita berada di luar Tuhan. Nah, sekarang kita akan lihat yang berikutnya. Nah, satu kebenaran firman Tuhan yang saya pelajari di dalam 1 minggu ini, ternyata kalau ada pertanyaan, Tuhan Yesus itu cemburu nggak dengan kita? Cemburu nggak? Mengapa Tuhan Yesus cemburu sama kita? Karena Tuhan mengasihi kita. Karena Tuhan sudah menetapkan masa depan terbaik buat hidup kita. Karena Tuhan sudah tahu saat kita di luar Tuhan, kita tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena Anda dan saya sangat-sangat berharga di hadapan Tuhan. Itulah mengapa cemburu Tuhan kalau kita hidup di luar jalurnya Tuhan. Contoh, Mas Andre pernah cemburu dengan Mbak Tasya? Mengapa cemburu? Karena cinta. Mbak Tasya pernah cemburu sama Mas Andre? Sering. Berarti level cintanya sangat-sangat tinggi. Begitu ya? Karena berharga. Tapi belum pernah dicemburi oleh istri? Pernah atau sering? Agak sering. Agak sering. Semua pasti pernah. Sama Bapak Ibu. Karena Tuhan terlalu sayang buat kita, maka jangan salahkan kalau Tuhan itu cemburu.
Maka pada sore hari ini ayo kita belajar membuat supaya Tuhan tidak cemburu kepada kita, ya. Karena cemburu itu sakit. Sakitnya di mana? Di sini kelihatan nggak sakitnya? Tapi sakitnya sakit saja tuh sakit banget. Sakit banget Bapak Ibu. Kalau sakit yang terlihat, luka terlihat, dikasih betadin, dikasih obat, selesai. Tapi sakitnya tuh di sini harus diobati dengan apa? Lah seringkali tanpa kita sadari, kita sudah membuat Tuhan sakit berkali-kali. Mungkin kita tidak menyalahkan Tuhan lagi yang kesekian, tapi kita sudah membuat Tuhan sakit banget. Karena Tuhan pun bisa cemburu. Jadi kalau Tuhan cemburu dengan kita, wajar nggak? Wajar. Kalau anak-anak sekarang kata, wajar lah, masa enggak? Wajar. Karena kita seringkali tanpa kita sadari, kita membuat Tuhan cemburu. Jadi ayo kita mulai start, kita belajar. Kita akan lihat contoh, sebagai contoh, apa kondisi-kondisi yang seringkali membuat Tuhan cemburu sama kita. Siap Bapak Ibu ya? Oke, tolong disiapkan, hatinya dimantapkan dulu, supaya tidak ada yang tersinggung dengan saya, supaya tidak ada sakit dengan saya ya. Kita berbesar hati ya. Saya selama seminggu ini sudah minta ampun sama Tuhan juga kok Bapak Ibu. Ya, jadi kita sama-sama lah. Ini contoh yang pertama. Aku memiliki ragamu, tetapi tidak memiliki hatimu. Ini anak-anak muda kan seringkali. Kamu cemburu? Iya, aku cemburu. Aku punya ragamu, tapi aku tidak punya hatimu. Nah, ini Bapak Ibu. Anak-anak muda, Anda yang masih belum menikah, pernah tidak Anda dalam kondisi ini? Berjalan dengan orang yang Anda sayangi, tetapi yang orang Anda sayangi ternyata sedang sayang dengan orang yang lain. Sakit enggak? Sakit. Diperhatikan. Beb, sudah makan belum? Kamu bagaimana? Oh sudah. Jangan lupa ya, nanti mau tidur banyak-banyak minum vitamin dulu, istirahat makan. Oke. I love you. Ternyata begitu ditutup, buka lagi HP yang satunya. Pernah tidak Anda menemukan katakanlah anak-anak yang sekarang aktif di IG yang satu untuk yang pasangan yang satu, tempat buka IG yang lain untuk pasangan yang lain? Begitu ketahuan, sakitnya bagaimana? Sakitnya bagaimana? Oke, Elin jangan nangis lah. Sama. Anda dan saya saat ini ada di tengah-tengah ibadah. Datang kepada siapa? Untuk memuji siapa? Tetapi seringkali raga kita ada di gereja, raga kita memuji menyembah Tuhan, hati kita ada di mana? Itu membuat Tuhan cemburu. Saya pernah melakukan? Pernah. Dengar firman, dengar pujian, dan yang paling sekarang ini yang godaannya paling besar adalah HP. Betul. Kita memuji Tuhan, kita mendengarkan firman, tetapi yang kita lakukan adalah update status di tengah-tengah ibadah. Pernah melakukan? Kalau itu terjadi, yang kita lakukan minta ampun, ya. Kemudian pernah tidak di tengah-tengah ibadah kita mendengarkan firman, kita browsing, buka IG, pernah? Buka YouTube, buka Facebook, atau check out Shopee. Itu menyenangkan Tuhan? Itu membuat Tuhan cemburu. Kita pastikan kita masuk ke ruangan ibadah ini, hati kita full untuk Tuhan. Yang merasa tersinggung siapa angkat tangan? Tidak ada? Oke. Yang pernah melakukan siapa angkat tangan? Oke. Yang kita lakukan bertobat. Saya pernah melakukan? Pernah. Dengan firman Tuhan ini saya juga ditegur. Ayo kita baca sama-sama ya. Tenang, kami bukan orang suci. Istri saya pernah? Pernah. Sama, kami juga pernah. Ya, Mas Andri pernah? Pernah. Mas Andri yang belakangnya pernah? Mas Dika pernah? Serius? Mas Nathan pernah? Istri dia pernah? Nah, ternyata ini firman Tuhan buat kita semua ya. Ya, oke jangan gitu. Karena
Kak Bro pernah? Pernah. Pernah. Oke, Mas Bagus yang main keyboardnya pernah? Semua pernah. Ayo kita belajar bersama-sama ya. Amin. Kita pastikan raga kita ada di tempat ini, termasuk hati kita juga ada bersama dengan Tuhan ya. Oke, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan dulu. Kita belajar untuk semakin dewasa. Kalau ada sebelah kita melakukan, tolong jangan dicemooh, tetapi ingat, raga hatimu harus ada di sini. Dijamin ya, dijamin ya. Kita saling mengingatkan. Oke, puji nama Tuhan. Sudah tidak ada yang berani browsing lagi kan? Ya, kecuali layawan MMG. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, mengapa sih Tuhan meminta raga dan hati kita? Mengapa? Kita pernah bahas ini pada waktu kita ibadah di ibadah komplit ya sepertinya. Matius 22 ayat ke-37, jawab Yesus kepadanya. Ini berbicara mengenai apa? Hukum Tuhan yang terutama. Ada berapa hukum? Hukum Tuhan yang terutama adalah kasih. Yang pertama adalah mengasihi Tuhan, yang kedua adalah mengasihi sesama manusia. Kita baca Matius 22 ayat ke-37 dulu. Yang pertama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi ini dengan kata lain, Tuhan mau raga dan hati kita ada bersama-sama untuk mempermuliakan Tuhan. Yuk kita belajar sedikit Bapak Ibu, belajar sedikit untuk, karena saat kita berada pada titik ini yang mampu menjaga tubuh, raga, dan hati kita fokus pada Tuhan, Tuhan akan berikan kepercayaan lebih buat kita. Kalau orang katakanlah Kak Febru cemburu dengan istrinya, kira-kira istrinya Kak Febru diberikan bunga nggak? Saat sedang cemburu, Kak Febru berikan bunga nggak? Sakit, lagi sakit. Berat ya? Apalagi ditransfer enggak ya? Kalau berat ya. Tapi Mas Nathan, saat hatinya Mas Nathan senang ya, istri dia dikasih apa? Semua yang aku miliki adalah milikmu. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini karena dari awal Tuhan sudah, satu kehendak Tuhan adalah memberkati hidup Anda dan saya. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua, satu kondisi yang seringkali membuat Tuhan cemburu sama kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Terlalu sakit melihat kau lebih bahagia dengan dia. Coba misalnya dia baca yang keras, Miss. Terlalu sakit melihat kau lebih bahagia. Kak Jo, tolong baca yang keras. Terlalu sakit melihat kau lebih bahagia dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, tolong ayo kita sama-sama jujur ya di hadapan Tuhan ya. Saat kita datang kepada Tuhan, kadar bahagia kita itu seberapa besar dibandingkan saat kita nonton drakor, saat kita melihat yang boy band yang dari Korea, K-pop. Saat kita mengikuti K-pop, saat kita melihat drakor, saat kita melihat saat kita nonton konser, saat kita melihat yang lain, kita lebih bahagia itu atau kita lebih bahagia saat datang kepada Tuhan? Saat Anda dan saya lebih bahagia, tertawa, terbahak-bahak, lebih histeris saat melihat K-pop, membuat Tuhan cemburu. Pada saat kita lebih bahagia berkumpul dengan dunia, membuat Tuhan cemburu. Pastikan hidup Anda dan saya lebih bahagia saat datang kepada Tuhan. Jangan pernah mencintai apapun lebih daripada kita mencintai Tuhan. Tante Ida, cinta sama Om David? Cinta aja atau cinta banget atau cinta mati? Pastikan cinta kepada Tuhan melebihi daripada cinta kita kepada manusia.
kepada suami istri kita, suami atau istri anak-anak kita, kita cinta? Pastikan kita lebih cinta kepada Tuhan. Mengapa? Saat hidup kita lebih cinta kepada Tuhan, maka Tuhan akan bereskan semua. Apapun yang menjadi masalahmu dan masalahku, Tuhan akan bertanggung jawab. Tetapi saat kita lebih cinta kepada dunia dan kita jatuh, maka ya wajar, karena kita menomorduakan Tuhan. Pastikan Tuhan menjadi nomor satu. Karena Tuhan itu juga sakit, Bapak Ibu, melihat kita lebih bahagia dengan yang lain. Sekarang masih ada telenovela nggak ya? Nggak ada ya? Sinetron masih ada nggak ya? Masih ya? Masih. Anak-anak muda, kalau di buku-buku, di HP-mu, lebih banyak gambarnya K-pop atau gambarnya Tuhan Yesus? Siapa? Gambarnya siapakah? Kalau masih banyak gambar-gambar yang itu, hati-hati, engkau sedang membuat Tuhan cemburu dan sedang menyakiti Tuhan. Yang cowok-cowok, Mas Dimas, Mas Bagus, yang masih bujang, di HP-nya ada gambarnya Lisa Blackpink kan? Pastikan lebih banyak tentang Tuhan. Yang sehari-hari kita bicarakan, pastikan lebih banyak kita bicara tentang Tuhan daripada tentang dunia. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ya. Oke, siapa yang pernah berlaku seperti ini? Menomorduakan Tuhan? Lebih bahagia dengan yang lain? Saya pernah Bapak Ibu. Menomorduakan Tuhan pernah. Tapi dengan firman Tuhan ini kita belajar untuk bertobat. Nah, kemudian ini Bapak Ibu yang paling menyakitkan, yang paling menyakitkan ini. Mbak Nuci, tolong bacakan Mbak Nuci, yang keras Mbak Nuci. Hanya bisa melihat, namun tidak bisa memiliki. Hanya bisa melihat, namun tidak bisa memiliki. Itu sakitnya di mana? Di sini. Kalau dunia itu mengatakan, aku kehilangan, aku kok merasa kehilangan ya. Kehilangan siapa? Aku kehilangan si dia. Maka pertanyaan, si dia itu apakah milikku? Bukan. Dia bukan milikku, tetapi aku merasa kehilangan. Konyol enggak Bapak Ibu? Kita kehilangan sesuatu yang tidak kita miliki. Konyol? Kalau kita sakit hati, konyol enggak? Konyol. Ayo, siapa di sini? Anak-anak muda, siapakah? Om Silas pernah kehilangan wanita yang belum dimiliki? Apa sih? Wah. Nah, ini kita lihat dan itu konyol ya. Tetapi masalahnya apa di sini? Anda dan saya adalah miliknya Tuhan. Anda dan saya adalah anak-anak Tuhan sendiri. Tuhan sudah berjanji akan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan sudah berjanji memberikan masa depan yang terbaik buat kita. Nyatanya Tuhan sudah menebus hidup kita dengan lunas, tetapi kok tidak bisa memiliki kita ya? Konyol enggak? Nah, Bapak Ibu, dari sini kita belajar ya. Dari sini kita belajar. Ada tiga contoh. Jangan sampai kita membuat Tuhan cemburu, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan memiliki raga kita. Kita datang kepada Tuhan setiap hari, bahkan mungkin setiap hari, 1 hari 7 kali kita datang kepada Tuhan. Tetapi hati kita bukan untuk Tuhan. Hati kita untuk yang lain. Apalagi hati kita untuk membalas komen-komen di medsos, update status, sedang menyembah bersama Tuhan. Kak Fibro katakanlah sedang memimpin pujian, update status sambil difotokan, langsung diupdate status, puji Tuhan, melayani Tuhan. Terus kemudian banyak komen. Begitu dengan firman, Kak Fibro balas komen-komen di sana. Apakah itu mempermuliakan Tuhan? Tidak. Pastikan kita tidak melakukan hal itu. Kita belajar lebih dewasa. Yang kedua, pastikan hidup kita
paling bahagia hidup kita adalah saat bersama Tuhan, bukan bersama yang lain. Siapa di sini yang tadi berangkat dengan cemberut? Ada? Ada? Ada yang berangkat dipaksa dengan orang tuanya? Dengan cemberut-cemberut ada? Tidak ada. Puji Tuhan. Berarti Anda dan saya lebih bahagia bersama dengan siapa? Tuhan atau dengan yang lain? Oke, berikan aplaus dulu buat kita semua. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan Tuhan memiliki hidup kita. Pastikan Tuhan memiliki hidup kita. Hidup kita jangan pernah diberikan kepada yang lain. Jangan pernah diberikan kepada yang lain. Kenapa? Saat kita bersama Tuhan, pastilah kita akan berbuah banyak. Lah, terakhir Bapak Ibu, kesimpulannya dari yang kita bahas, berarti dapat kita simpulkan apa Bapak Ibu? Yang Tuhan mau itu apa kira-kira? Pokoknya saya undang tampil ke depan. WLC enggak? Tampil ke depan. Nah ini kita akan coba merenungkan sama-sama ya. Kira-kira yang Tuhan mau itu apa? Nanti kita selalu melakukan yang benar dan baik. Betul, melakukan yang benar dan yang baik. Kemudian apa lagi? Jangan menyakiti orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Apapun alasannya. Apapun alasannya, betul. Apalagi yang Tuhan mau? Apalagi yang Tuhan mau? Kalau ekonomi kurang memuaskan, jangan sakit hati. Jangan sakit hati. Jangan kecewa, jangan putus asa. Betul. Yang lain? Apalagi? Seperti di Yohanes 15 ayat ke-5, Anda dan saya menjadi satu di dalam Tuhan. Seperti Tuhan adalah pokok anggur, Anda dan saya adalah ranting-ranting. Tuhan mau hidup kita berbuah banyak. Sebab apa? Tuhan ingin hidup kita mempermuliakan Tuhan. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini membuat kita saling belajar. Tuhan, aku mau hidupku hanya menyenangkan Engkau. Hidupku hanya mempermuliakan Engkau. Aku belajar tidak akan membuat Engkau cemburu lagi dengan pergaulanku. Engkau tidak akan cemburu lagi dengan motivasi hidupku yang sia-sia. Engkau tidak cemburu lagi Tuhan dengan segala perilakuku yang tidak menyenangkan Engkau. Kita akan belajar hanya menyenangkan Tuhan. Di dalam hadirat lebih berharga dan berada di dalam hadirat, berada
masalah kita, tidak peduli apapun masa depan kita, persoalan kita apapun, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita sendiri. Amin. Maka pastikan Anda dan saya, hidup kita selalu melekat kepada Tuhan. Pastikan hidup kita selalu menyenangkan Tuhan. Fokus hidup kita hanya Tuhan. Fokus hidup kita hanya menyenangkan Tuhan. Jangan pernah menyenangkan dunia. Senangkan dunia, maka kita akan dapat semua. Tetapi saat kita menyenangkan dunia, kita akan kehilangan semua. Pastikan fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari saudara kita semua pamit berdiri. Kita angkat hati kita kepada Tuhan. Terima kasih.